teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Meliani dari kelas 20A1 dengan NIM 2002050040 dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan guru pembimbing Ibu Lizidiah Dewi Arini. Saya di sini akan menjelaskan materi sistem endokrin. Mari kita langsung saja. Oh iya, jangan lupa siapkan pena dan kertas ya. Materi sistem endokrin. Yang pertama ada pengertian sistem endokrin. Yang kedua, anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Yang ketiga, ada kelenjar sistem endokrin. Yang terakhir, yang keempat, ada patologi sistem endokrin. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian sistem endokrin. Mari kita langsung saja. Apa sistem endokrin itu? Apakah kalian tahu? Baiklah, mari kita langsung saja ke pembahasan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia yang biasa disebut hormon. Kelenjar atau biasa dalam bahasa Inggris disebut dengan gland adalah organ tubuh yang mensintesa suatu zat untuk dikeluarkan. Misalnya, hormon untuk sekresi ke dalam aliran darah. Biasa disebut dengan kelenjar endokrin atau ke ruang-ruang di dalam tubuh maupun permukaan luar tubuh. Biasa disebut dengan kelenjar eksokrin. Terdapat dua tipe kelenjar, yaitu yang pertama ada kelenjar eksokrin, yaitu sekresinya ke dalam ductus pada permukaan tubuh, seperti kulit atau organ internal seperti lapisan traktus intestinal. Yang kedua ada kelenjar endokrin, adalah organ yang menghasilkan hormon yang tidak memiliki duktur. Hormon yang dihasilkan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Yang kedua, kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Mari kita langsung saja. Fungsi sistem endokrin. Yang pertama ada pertumbuhan sel. Yang kedua, metabolisme tubuh. Yang ketiga ada tubuh kembang tubuh. Dan yang terakhir, yang keempat, proses reproduksi. Apakah kalian pernah mendengar hormon? Nah, mari kita langsung saja membahas tentang hormon. Hormon adalah senyawa pengatur yang disekresikan oleh kelenjar endokrin ke dalam pembuluh darah. Fungsi hormon. Fungsi hormon adalah yang pertama, untuk menstimulasi urutan perkembangan. Yang kedua, mengkoordinasi dan memelihara sistem reproduktif. Yang ketiga, memelihara lingkungan internal optimal. Yang keempat, melakukan respon korektif dan adaptif ketika terjadi situasi darurat. Yang kelima, ada mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Keenam, perangsang pertumbuhan jaringan. Yang ketujuh, mengatur metabolisme oksidasi, meningkatkan absorpsi gula pada usus. Yang kedelapan ada mempengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat arang, vitamin, mineral, dan air. Cara kerja hormon. Yang pertama yaitu perangsangan atau penghambatan pertumbuhan serta apoptosis. Yang kedua ada pengaktifan atau penonaktifan sistem kekebalan. Yang ketiga ada pengaturan metabolisme dan persiapan aktivitas baru, misalnya reproduksi dan perawatan anak. Yang keempat ada fase kehidupan, misalnya seperti pubertas dan juga menopause. Yang kelima ada mengatur siklus reproduksi. Sifat-sifat umum hormon. Yang pertama,
ada suatu chemical messenger yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Yang kedua, disekresikan langsung ke dalam aliran darah. Yang ketiga, fungsi sebagai katalisator reaksi kimia dalam tubuh dan kontrol sebagai proses metabolisme. Yang keempat, kadarnya dalam sirkulasi darah dapat menggambarkan aktivitas dari kelenjar endokrin. Yang kelima, memiliki organ atau jar target tertentu. Yang keenam, yang terakhir, berbentuk seperti amino, polipeptide, atau protein, dan steroid. Lalu kita akan membahas tentang kelenjar sistem endokrin. Kelenjar dalam sistem endokrin. Yang pertama ada kelenjar pineal, lalu kelenjar hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, lalu kelenjar pankreas, dan yang terakhir ada kelenjar gonad yang terdiri dari kelenjar ovari dan kelenjar testis. Yang pertama kita akan membahas tentang kelenjar pineal. Begini bentuk kelenjar pineal yang berwarna merah itu. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu, dapat terjadi insomnia dan sulit tidur. Fungsi kelenjar pineal yang pertama adalah menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua ada mengatur ovulasi dan siklus menstruasi pada wanita. Yang ketiga ada mempengaruhi mood dan perubahan suasana hati. Yang kedua, kelenjar hipotalamus. Beginilah bentuk kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus berada di dalam otak. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimia berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Meskipun berukuran kecil, tetapi fungsi hipotalamus sangat penting dalam pengendalian fungsi tubuh seperti mengontrol suhu tubuh, rasa lapar, dan haus. Fungsi hipotalamus juga berperan dalam banyak proses dalam tubuh, termasuk perilaku yang disadari atau tidak disadari, serta fungsi endokrin seperti proses metabolisme dan tumbuh kembang. Ketiga, kelenjar pituitari atau biasa disebut dengan kelenjar hipofisis. Beginilah bentuk kelenjar pituitari. Pituitari juga terletak pada otak. Kelenjar pituitari biasanya disebut master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, produksi dan pembakaran energi, menjaga tekanan darah, serta berbagai fungsi pada organ tubuh lainnya. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari letaknya berada di dalam otak, tepatnya di bawah hipotalamus. Yang keempat ada kelenjar tiroid. Beginilah bentuk kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang terletak di bawah leher. Bagian depan ini menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Hormon tiroid juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tulang otak dan sistem saraf pada anak-anak. Selain itu, hormon tiroid juga membantu menjaga tekanan darah, detak jantung, dan fungsi reproduksi. Yang kelima ada kelenjar paratiroid. Beginilah bentuk kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid itu berwarna kuning.
Kelenjar paratiroid adalah dua pasang kelenjar kecil yang tertanam di setiap sisi permukaan kelenjar tiroid. Fungsi kelenjar paratiroid yaitu yang pertama, mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah. Dua, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan. Yang ketiga, merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal. Yang keempat, meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal dan mencegah ginjal membuangkan kalsium melalui urin. Yang kelima, membuat ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin. Dan yang terakhir, keenam, meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Yang keenam ada kelenjar timus. Bentuk dari kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Fungsi kelenjar timus yang pertama, untuk mengaktifkan pertumbuhan badan. Yang kedua, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Yang ketiga ada sebagai imunitas tubuh. Yang ketujuh ada kelenjar adrenalin. Begitulah bentuk kelenjar adrenalin. Kelenjar adrenalin terletak pada ginjal. Kelenjar berbentuk segitiga yang berada di atas setiap ginjal ini terdiri dari dua bagian. Pertama, bagian luar atau biasa disebut dengan korteks adrenal, dan bagian keduanya adalah medula adrenal yang terletak di bagian dalam. Bagian luar menghasilkan hormon yang disebut kortikosteroid yang mengatur metabolisme, fungsi seksual, sistem kekebalan, serta keseimbangan garam dan air dalam tubuh. Sementara bagian dalam atau medula adrenal menghasilkan hormon yang disebut katekolamin yang berfungsi untuk membantu tubuh mengatasi tekanan fisik dan emosional dengan meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Yang kedelapan ada kelenjar pankreas. Berikut adalah bentuk dari kelenjar pankreas. Sebagai kelenjar eksokrin, pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan ke saluran cerna. Enzim tersebut memiliki fungsinya masing-masing, misalnya enzim lipase untuk menguraikan lemak, kemotripsin dan tripsin untuk mencerna protein, serta enzim amilase untuk menguraikan karbohidrat. Di dalam pankreas terdapat pulau Langerhans yang terdiri dari sel alfa dan juga sel beta. Sel alfa adalah menghasilkan hormon glukagen yang berfungsi mengaktifkan enzim untuk menguraikan glikogen menjadi gula darah. Serta ada sel beta, yaitu menghasilkan insulin yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Yang kesembilan ada kelenjar gonad, yang terdiri dari kelenjar ovarium dan testis. Beginilah bentuk dari kelenjar gonad. Kelenjar gonad terletak di daerah perut wanita atau buah zakar dalam skrotum laki-laki. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan laki-laki. Pada wanita, kelenjar gonad menghasilkan dua hormon, yaitu estrogen untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder dan progesteron untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Pada laki-laki menghasilkan satu hormon, yaitu testosteron untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Kita akan membahas patologi sistem endokrin. Faktor risiko gangguan sistem endokrin, yaitu ada banyak faktor risiko yang membuat seseorang mengalami gangguan endokrin. Yang pertama ada meningkatnya kadar kolesterol. Yang kedua, riwayat keluarga dengan gangguan endokrin. Yang ketiga, inaktivitas. Yang keempat, riwayat penyakit terhadap gangguan autoimun. Yang kelima, pola makan yang tidak baik. Yang keenam, kehamilan atau
pada kasus seperti hipotiroidisme, dan yang ketujuh, yang terakhir, operasi, trauma, infeksi, atau cedera serius yang baru saja terjadi. Gangguan sistem endokrin. Yang pertama ada diabetes. Gangguan endokrin yang paling umum adalah diabetes mellitus, yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia dengan optimal. Yang kedua ada akromegali. Akromegali adalah gangguan ketika kelenjar pituitari menghasilkan hormon pertumbuhan yang berlebih. Ini menyebabkan pertumbuhan yang berlebih terutama pada tangan dan kaki. Yang ketiga ada penyakit Addison. Penyakit Addison ditandai dengan penurunan produksi kortisol dan aldosteron akibat kerusakan kelenjar adrenal. Yang keempat ada sindrom Cushing. Sindrom Cushing disebabkan oleh kelebihan kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang kelima ada penyakit Graves. Penyakit Graves merupakan salah satu jenis hipertiroidisme yang mengakibatkan produksi hormon tiroid. Yang keenam ada Hashimoto thyroiditis. Hashimoto thyroiditis adalah suatu kondisi ketika tiroid diserang oleh sistem imun yang menyebabkan hipotiroidisme dan produksi hormon tiroid yang rendah. Yang ketujuh ada hipertiroidisme. Hipertiroidisme adalah kondisi yang ditandai dengan kelenjar tiroid yang overaktif. Yang kedelapan, yang terakhir, ada prolaktinoma. Prolaktinoma muncul apabila kelenjar pituitari yang disfungsional menghasilkan hormon prolaktin berlebih yang berguna dalam produksi ASI. Lalu, pencegahan gangguan sistem endokrin. Beberapa cara untuk mencegah munculnya gangguan sistem endokrin. Yang pertama ada tetap menjaga berat badan yang sehat, mengonsumsi makanan sehat, dan banyak olahraga. Serta yang kedua ada sertakan yodium dalam diet. Ini dapat membantu mencegah masalah tiroid. Nah, jadi begitu teman-teman penjelasan dari saya tentang sistem endokrin. Semoga bermanfaat dan paham ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.